Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di dunia ini ada kira-kira 7 miliar manusia ya. Kira-kira 40% mengakui sebagai orang Kristen, saudara, ya, orang percaya Tuhan Yesus ya. Tapi menurut survei hanya beberapa saja yang benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan percaya kepada Dia, yang sesuai firman dan sesuai apa yang Dia kehendaki. Ternyata banyak sekali ya yang mereka salah ya, menangkap apa kata-kata percaya itu ya. Sehingga sampai akhir hayatnya memang dia dikebumikan dengan cara Kristen, ya, sering ke gereja, tetapi belum tentu orang itu benar-benar percaya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, untuk bisa benar-benar percaya, saudara, ya, bukan hanya lahir baru, saudara, tetapi juga hidup baru. Ya, kelanjutan dari lahir baru adalah hidup baru. Untuk bisa masuk ke situ alias menjadi orang Kristen yang dewasa. Ingat ya, dewasa ini bukan karena banyaknya baca, bukan karena banyaknya ke gereja, bukan banyaknya pelayanan, tetapi hubungan yang benar dulu dengan Tuhan, baru nanti menghasilkan ingin baca surat cintanya, ingin berhubungan Dia ya dengan hati kita yang terdalam. Ingin memuji kita ya baik di rumah, di saat kapanpun maupun di gereja. Jadi hubungan dulu ini yang kadang-kadang sungsangnya di sini ya. Dikiranya kalau udah lahir baru langsung hutang darah, nah, penebusan Kristus, jadi kamu harus aktif pelayanan di gereja. Nggak salah ya pelayanan gereja, baca firman, pelayanan di luar untuk memberikan kepada orang miskin, ya sebagian harta kita nggak salah. Tapi harus kenal Tuhan dulu secara pribadi, bukan hanya lahir baru. Ya. Nah, untuk itu ada caranya, saudara. Ya, ada caranya. Selama saudara belum memakai cara ini, nggak ketemu-ketemu, jatuh bangun terus. Tuhan tidak kuasa, padahal Dia maha kuasa. Ya, Dia maha mulia, Dia ajaib, tapi nggak pernah merasakan. Hanya merasa syukur karena tidak jadi kecelakaan. Ya, mungkin sembuh dari sakit, syukurnya hanya itu aja. Nggak pernah syukur yang merasa hubungan yang demikian dahsyat dengan Tuhan. Ya. Nah, ada beberapa, saudara, yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan. Ya. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan ini dan selanjutnya juga, pakailah hati yang terdalam, saudara. Ya, memang mulut mendengar nggak salah. Masa mau telinga mendengar, ya? Telinga mendengar, bukan telinga, bukan mulut mendengar salah. Nah ini kadang-kadang blank ini. Ya, jadi telinga mendengar, tapi jangan hanya sampai di sini, keluar ke sana, ya? Atau masuk ke kanan, lebih konyol lagi, masuk ke kanan, keluar ke kanan. Ya, masih mending masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tapi paling dahsyat itu adalah masuk dari kanan, terus tembus ke hati. Atau masuk dari kiri, tembus masuk ke hati. Nah, kalau enggak, kita hanya teologi saja. Hanya agamawi. Ya, enggak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi sekali lagi, baik tangan kanan kiri masuknya ke hati. Saya pernah ingat waktu sekolah Alkitab dulu, Pendeta Petrus Agung berkata demikian. Ya. Kamu menjadi anak Tuhan, sekolah di sini, kuncinya hanya satu. Kuncinya dari otak dan telinga, tembus ke hati. Kamu memang mendengar dengan telingamu, tapi jangan diolah di otak sini, masuknya ke hati sana. Mulai diajak bicara.
sebetulnya apa maksudmu Tuhan. Jadi bukan berarti setiap ke gereja ini khotbah anggaplah 3/4 jam atau sejam bisa ditangkap semua. Nggak mungkin, tapi ada 1 atau 2 ayat saja yang masuk das, ya dari sini das masuk. Nah, itulah di situ mulai diajak berbicara. Sarana untuk berbicara dengan Tuhan. Selama tidak begitu, hanya buka buku, oh ini benar ayatnya, oh ini bagus ayatnya, nggak akan ketemu-ketemu. Percaya saja. Ya, karena ini masalah hubungan. Nah, Tuhan ada di dalam hati, roh itu ada di dalam hati. Amin, saudara. Ini penting sekali, saudara. Kalau enggak, aduh, kasihan. Ya, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Memang lahir baru, ya, lahir baru, tapi hanya lahir, nggak pernah tumbuh. Padahal bagi Tuhan yang namanya Kristenan di samping lahir adalah awal atau fondasi untuk bertumbuh menjadi hidup baru berbuah akhirnya. Nah, sekarang ya pakai hati saudara, ya kembali lagi jangan pakai otak, pakai masukkan ke hati, masukkan, mulai diolah. Yang pertama kita buka, ini harus dihayati benar, ya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini terkenal sekali ini ayat. Nah, ini jangan saudara, Allah ini hafal saya. Oh, jangan gitu, kalau gitu ya nggak ketemu-ketemu, ya. Harus dibuka hati, mulai belajar, ya. Nah, contohnya ini ya, ayo baca yo. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, perhatikan ini. Mulai satu dulu ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kasih ini kasih tanpa pamrih, saudara. Ya. Harus sadar ini. Ya. Kalau saudara kekristenannya hanya kasih Allah, ya. Terima kasih saya lahir, pabriknya makin maju atau tokonya makin laris dan seterusnya. Bukan itu. Ya. Tapi menanggapi kasih Allah ini, saudara. Kasih Allah. Jadi segala sesuatu kasih Allah dulu. Ya. Aku seperti ini karena kasih Allah. Ya. Aku hidup sejahtera, damai karena kasih Allah. Dan aku menanggapi kasih Allah itu di mana disebutkan kerajaan Allah bukan masalah makanan minuman, tetapi masalah kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Aku sekarang damai karena kasih-Mu itu. Ya, semuanya ini didasarkan pada kita menerima kasih Allah. Kapan kita menerima kasih Allah? Ketika percaya, ya, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup kekal ini Zoe ini hayat Allah sendiri. Hayat yang telah bangkit ini, saudara, yang karakter utamanya adalah kasih tanpa pamrih, sudah masuk dalam hatiku. Nah, ini saja digeluti dulu, saudara. Luar biasa ini hasilnya. Terima kasih Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, ya, saya sedang secara ekonomi maju, atau secara ekonomi sedang stagnan atau mundur, ya, anak istri saya baik-baik semua, maupun ada yang tidak baik-baik, aku percaya kasih-Mu tetap kekal selamanya. Hanya aku yang belum bisa mengerti, ya, sehingga aku masih sering merasa Tuhan tidak adil atau tidak mendengar doaku. Padahal
kasih Tuhan sudah dinyatakan di kayu salib ini. Jadi saudaraku, kasih Allah melampaui segala apapun. Ya. Apapun, saudara. Kalau kita punya kasih, menanggapi kasih Allah ini, maka apapun yang terjadi, kita bisa melampauinya dan bisa menangkap berkat di belakang daripada persoalan itu. Kutuk menjadi berkat, saudara. Tapi dasarnya harus kasih Allah. Ya, kalau dengan mata kepala, ya nggak jadi, saudara. Ya, dengan kepala sendiri, nggak jadi. Nah ini saya berapa kali, saudara, kalau saya bersaksi begini, jawabannya apa? Tanggapannya, loh Pak Joram sudah mapan, sudah duit, punya perusahaan, anaknya sudah rampung semua, ya bisa ngomong begitu. Nah kalau saya masih begini, belum bisa. Nanti kalau saya sudah mapan, ya saya bisa seperti itu. Itu hamba Tuhan loh, bukan jemaat. Waduh, saya ngenes sekali. Jadi memandang saya ini dari sudut duniawi, padahal ini setelah kita nerima Roh Kudus, ini Roh Allah sendiri, hayat Allah itu, yang kita pakai adalah masalah iman, saudara. Memandang segala sesuatu dengan iman. Ya. Apakah saudara nggak tahu atau tahu bahwa saya ada masalah? Ada, saudara. Setiap keluarga pasti ada masalah. Ya. Belakangan saya dijawab masalah kita. Ya. Puji Tuhan sekali. Luar biasa. Ya, dikira sebagai hamba Tuhan tidak ada masalah. Oh, ada banyak. Nah, cuma ya itu, saya khususnya ya, paling tidak ya belajar gitu ya. Sedang belajar, mungkin kalau sekolah ya dapat 6 gitulah, belum enggak 10, ya 6 saja cukup. Ya ini menanggapi kasih Allah. Ya, dan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Percaya enggak Tuhan di dalam kita? Ya. Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Maka itu mulailah bertanya ke dalam hati. Wong dia di hati. Ya. Memang Tuhan bisa bicara lewat angin ribut, lewat apapun bisa. Ya. Tapi yang paling utama harus ketahui Tuhan ada di dalam hati. Kasihnya ada di dalam hati. Nah ini saya punya pengalaman pribadi, waktu saya sedang lahir baru, aktif, full time di gereja, saya ikut-ikutan senior saya, berdoa mereka dia, minta kasih Tuhan tercurah dalam hatiku, supaya aku bisa mengasihi orang-orang di luar sana. Tuhan ngomong, doanya salah. Ngomongnya ke saya sih nggak mau ngomong ke dia lebih lama dari saya. Gimana sih Tuhan? Duh, kasihku, aku adalah agape, kasih itu. Nah kalau kamu sudah percaya aku, kasihku ya sudah ada di dalam kamu. Kenapa diminta-minta lagi? Buka, saya mungkin kedua atau ketiga ini. Roma 5 ayat 5. Jelas sekali saudara, sekarang buka. Nah ini, ya ini ayat yang ketiga kalau nggak salah ini, yang saya dapatkan dari Tuhan secara pribadi. Kita baca ya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita ini ya sudah ada kasih Allah belum? Sudah, betul kan? Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ya, telah dicurahkan, sudah masuk oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Nah ini penting sekali, harus ngerti benar ini setiap saat, setiap waktu. Ya. Semua ini adalah kasih-Mu Tuhan, aku bersyukur. Ya. Masak, mungkin sedang mandi, sedang cuci piring, sedang nyetir mobil, terus ingat
dia ada di dalam aku. Ini semua karena kasihnya dia mau turun ke dunia. Mati di kayu salib, bangkit hari ketiga. Aku percaya itu, maka engkau masuk di dalam hatiku. Aku percaya. Syukur Tuhan, syukur. Yang seharusnya aku binasa, sekarang aku ada jaminan. Karena engkau termeteraikan dalam hatiku. Nah, kalau sudah begini, doanya itu berubah. Kalau begini doanya apa? Nuntut Tuhan supaya aku sukses. Anak istriku supaya taat kepadaku. Sayang semua, sehat semua. Sugih kabeh. Dan seterusnya. Pasti ke situ kalau enggak menghargai kasih Allah. Ya. Tapi kalau kita menghargai kasih Allah melampaui apapun, ya ada ayatnya ini di 1 Petrus 1 ayat 17 kira-kira di situ. Melampaui emas, perak, permata apapun di dunia ini. Kasihnya itu lewat pengorbanannya dikasih. Kalau kita sudah menerima, amin, kasih Allah ini dan Allah sendiri di dalam aku. Maka saat kita mendoakan anak kita, atau menantu kita, atau cucu kita, atau musuh kita, atau sahabat kita yang ada masalah, itu berubah, saudara. Dan ini saya alami ya. Dulu saya berdoa, Tuhan, karena anak saya tidak bersama saya nggak bisa apa-apa. Dan zaman sekarang adalah demikian menakutkan. Tapi aku percaya Tuhan, bahwa engkau mendengar doaku. Ya. Dan aku serahkan anakku kepada engkau. Yang penting adalah anakku percaya kepada engkau. Walaupun mungkin melalui berbagai masalah yang memusingkan, yang menakutkan, dan lain-lain. Silakan. Tapi yang penting ujung-ujungnya mengenal kasih-Mu itu. Doaku begitu, saudara. Bukan supaya dilindungi, supaya jangan kecelakaan. Bukan. Muncul sendiri itu dari dalam. Ya, itu masalah macam-macam terserah. Apapun boleh terjadi. Aku percaya untuk menjadi berkat. Amin. Dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Mengenal sungguh-sungguh sampai hari ini. Saya bersuka cita, saudara. Ya. Doa saya nggak pernah, yaitu supaya peng'an, selamat, ya, kuliah lulus dengan cum laude, dapat beasiswa dan seterusnya. Anak saya ini dapat beasiswa sampai 2 universitas di luar negeri, saudara. Satu di Perancis, satu di Inggris, 2. Tuhan ngomong, jangan pergi kamu. Tidak pergi. Wah, luar biasa, Pak. Karena Tuhan ngomong, jangan pergi. Betul. Dia nggak pergi. Nggak lama, dia lagi liburan di Kepulauan Seribu, di kepulauan sana, utara Jakarta. Ya, dengan mamanya kena stroke. Akhirnya dibawa dengan pesawat terbang ke Singapura dan sembuh. Ya, akhirnya mamahnya juga ikut bertobat. Nah, itu luar biasa sekali. Kedua juga istri saya berdoa begitu juga. Ya, apapun yang terjadi silahkan. Yang penting engkau menyelamatkan anak, bukan engkau menyelamatkan. Maksudnya anakku bisa benar-benar percaya yang kau maksud. Dan sekarang bisa bersaksi. Ternyata apapun yang terjadi, yang memusingkan, yang menyakitkan, yang menyinggung, dan sebagainya, itu ternyata dipakai Tuhan kepadaku, sehingga aku sekarang bisa menerima dia, percaya penuh kepada dia. Sekarang aku menghadapi hidup dengan berbesar hati. Ya, tidak seperti dulu, nuntut terus orang lain supaya ikut saya. Supaya baik kepada saya. Nah, jadi 2 kali, saudara, doa yang benar adalah doa penyerahan. Ya,
Jangan kepada persoalannya. Aduh, anak saya kok misalkan apa nakal, bajing apa. Jangan ke situ, tapi ke arah di belakang itu. Percaya Tuhan bisa membuktikan. Itu namanya Tuhan yang ajaib, saudara. Ya bukan berarti kita minta masalah, bukan. Tapi kalau sudah terjadi, kita berdoa seperti itu. Ya, ini dasarnya adalah kasih Allah itu. Ya. Jadi diputar-putar-putar sebetulnya kekristenan itu seperti itu aja, saudara. Menanggapi kasih Allah dan mengizinkan kasih Allah yang ada di dalam kita terwujudkan. Ya, lewat kehidupan kita dan juga doa kita. Sebetulnya sederhana, nggak sulit, saudara. Tapi itu harus masuk dalam hati dulu, ya. Nah, maka disebutkan, dijelas ini segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya atau beriman ini, mungkin segala sesuatunya. Ya. Tapi mungkin kalau mungkin yang dimaksud segala sesuatu mungkin kita harus penyerahan kepada Dia, saudara. Belum saat saya mau bangkrut. Wah, wis kolong ngepol, saya berkali-kali bersaksi. Ya, saya pernah mengalami kere lebih sugih daripada saya. Ya, karena benar-benar saya hutangnya nggak mungkin terbayar. Nggak mungkin. Nggak mungkin terbayar. Tapi Tuhan bisa melalui berbagai cara. Saudara. Hanya saya lolos. Kapan lolosnya? Mulai lolos. Yaitu waktu saya dalam penglihatan saya naik sepeda. Di kanan kiri sawah yang menguning, di ujung sana sawah yang menguning. Jadi buntu, saudara. Saya lihat Tuhan, lalu saya nyembah Dia. Tuhan ngomong. Waktu itu saya nyembah, aku menyerahkan diriku, berserah sepenuhnya apapun yang terjadi. Tuhan ngomong, sudah lama aku menunggu engkau di ujung jalan buntu ini. Saya bangun, itu ya. Dan sejak itu, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang menjadikan saya tidak jadi bangkrut, saudara. Saya kagum sekali akan keajaiban Tuhan. Maka saya berdiri di sini hari ini. Bukan karena keinginan saya, tapi saya menghargai dahsyat sekali Tuhan. Ternyata bisa diajak ngomong. Karena Dia hidup, saudara. Jadi saya harapkan kita semua mengalami seperti itu. Ini bukan teori, ini memang zaman dulu, ini zaman ditulis ini seperti ini. Zaman surat Roma ditulis, ya, zaman 1 Korintus tulisan. Ini maksudnya itu, saudara. Bukan cuma zaman ini berubah, akhirnya dipakai untuk kepentingan duniawi. Dan manusia zaman akhir zaman ini menilai kemajuan itu dari sudut jumlah dan kekayaan. Ya. Kalau di dalam Kristen ini yang asli ini bukan jumlah, bukan kekayaan, walaupun itu bisa. Nah, tapi ini penghargaan akan kasih Allah dan benar-benar mengakui. Amin. Nah, setelah mengakui jadi mulai berkomunikasi. Ya. Jadi bukan komunikasi harus ke gereja. Ya mungkin lagi di mobil. Ya, lagi dimanapun bisa, karena di dalam hati Maha hadir dan Dia hadir di dalam hati kita. Ya, itulah sebetulnya. Ya, putar-putar ya itu. Nah, selanjutnya kita baca 2 Korintus 5, ya, ayat 17. Ya. Ya, baca bersama-sama ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini keajaiban dunia. Ya, beda sekali dengan keajaiban Tuhan. Ini. Nah, tadi yang pertama kan kita percaya Tuhan, Tuhan masuk ke dalam hati kita kan, yang Yohanes 3 ayat 16. Sekarang ini coba dibaca. 2, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kalau kita percaya darah Kristus telah menebus dosaku lewat karyanya di kayu salib dan bangkit hari tegak, aku menerima Roh Kudus. Terima kasih. Dan bersamaan itu aku menerima kasihnya. Ini nomor satu pokok. Nah, yang kedua, setelah dia masuk ke dalam hati kita dan percaya, dia menguasai kita, saudara. Ya, jadi kita yang ada di dalam dia. Bukan dia di dalam kita. Pertama memang masuk, dia di dalam aku. Ini contohnya dua orang Emmaus, ya, dua orang murid yang menuju Emmaus. Tuhan seolah-olah ingin melewatinya di Lukas ayat 24, pasal 24. Tapi Tuhan, para murid berusaha untuk supaya Tuhan mampir. Ingat ya, setelah mampir, diajak makan, ya, diberi makanan. Saat dia duduk makan bersama, mau makan, belum makan, ini Tuhan malah memberkati roti itu. Nah, itu kan aneh. Tuan rumahnya kan dua orang murid yang ke Emmaus itu. Ya. Harusnya kan berkatnya dari yang punya rumah. Nah, ini Tuhan justru mengambil roti, memberkati dan memberikan kepada tuan rumahnya. Ya. Jadi kalau kita terima Tuhan, kelanjutannya Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Bukan kita terus menekan supaya dia nggak kerja. Ya. Dan sejak itulah murid-muridnya bisa tercelik mata rohaninya. Oh, Tuhan hidup. Ya, jadi setelah ya kita terima Tuhan, ya Tuhan yang mengendalikan kita. Ya, siapa yang ada di dalam Dia? Ia adalah ciptaan baru. Ya, yang selama sudah berlalu, yang baru datang. Yang baru sesungguhnya datang. Nah ini mulai berubah, saudara sudah berubah belum? Apa pikirannya puji Tuhan sebenarnya karena kecelakaan dan mati. Nah, kalau mati ya puji Tuhan daripada setengah mati, setengah hidup, sekalian mati dan seterusnya nggak habis-habis ya. Ya. Jadi selalu fokusnya berkatnya kepada berkat dunia. Padahal ini ciptaan baru. Ciptaan baru maksudnya apa? Kita manusia rohani, saudara. Ya. Kita bukan manusia lama, manusia duniawi, itu manusia Adam yang jatuh dalam dosa. Kita ini sudah lahir baru, ya, ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam aku. Aku ciptaan baru, manusia baru. Ya. Kita ini manusia dari surgawi. Nah, buka sekarang. Yohanes 17. Ya. Kita ini nggak main-main, saudara. Karya Kristus itu demikian ajaib, saudara. Seperti yang tadi dinyanyikan, ya. Yohanes 17, saudara. Ya. Yohanes 17. Ya, ayat 16. Ya. Tuhan berdoa demikian, ya, baca 2, 3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya ini bedanya yang kita percayai dengan kepercayaan lain di sini nih, saudara. Kita ini manusia rohani, ya. Memang manusia rohani, ya,
yang masih hidup di dunia memakai tubuh jasmani. Ya. Nah, kalau manusia Adam yang telah jatuh, itu manusia yang telah jatuh terkendali oleh kuasa iblis. Ya. Kesadarannya selalu akan diri sendiri. Kebaikan, kemakmuran, kesuksesan diri. Tetapi manusia rohani, karena ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kristus dan kasih Allah, maka yang diungkapkan itu selalu berbeda dengan mereka. Yaitu menikmati kasih Allah dan benar-benar mengakui bahwa Allah di dalam aku. Dan aku bersyukur untuk itu, maka aku dimanapun ingin bersaksi tentang kasih Tuhan ini. Ya, bukan tentang kesaksian aku kemarin untung banyak, tokonya laris atau gimana, bukan. Nanti itu urusan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Saya ingat sekali waktu saya baru di sini ketemu saudara kita Ornao. Saya ingat sekali itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul kan? Saya ingat sekali. Pernah ingat sekali. Dan betul seperti itu. Tapi jangan pikirannya tambahannya dulu, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya kerajaan Allah, tapi kebenarannya. Ya. Maka semua akan ditambahkan. Ditambahkan, silakan Tuhan nanti urusan mau nambahkan apa. Yang jelas dia akan nambahkan rasa syukur itu. Ya. Dan berubah cara sudut pandang kita. Inilah kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan yang kita percayai. Kalau enggak kita ikut model lain, saudara. Ya, mancing Tuhan. Mereka kan seperti itu, nyembah untuk supaya dapat sukses dunia. Kita enggak begitu. Ya, itulah saudaraku yang harus dihayati benar, diajak ngomong, saudara. Ya. Matius 13, waktu Tuhan memberi perumpamaan kepada para orang banyak. Ya. Murid-muridnya datang dan bertanya, kenapa Tuhan memberi kepada mereka diberi perumpamaan? Tuhan ngomong. Ya. Kepada mereka, aku memberi perumpamaan, maka nggak bisa apa-apa, nggak ngerti dia. Kepadamu diberi karunia kerajaan Allah untuk mengerti kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena muridnya ini percaya dan mau datang dan bertanya, ya, mau datang, ya, datang kepada Tuhan dan mau bertanya, maka Tuhan membukakan semuanya dan ditambah-tambahkan terus. Tapi kepada mereka yang tidak mau datang, ya, dan tidak mau bertanya, ya sudah, nggak dapat apa-apa. Jelas sekali. Jadi maka saya diulang-ulang, datang dan bertanya. Ya. Percaya dan bertanya, diajak komunikasi, pasti dijawab. Sekali lagi, bukan semua renungan atau khotbah ini semuanya ditanyakan, bukan. Saya percaya saudara mesti ada satu atau dua ayat atau kata-kata yang nancep di sini. Oh, ini. Nah, ini mulai diolah. Ya. Mungkin dari sini ada yang masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Saya pun bukan ragu-ragu lagi dulu. Saya nggak percaya, malah nantang Tuhan. Kalau memang kau hidup, engkau mesti bisa membuktikan dirimu hidup. Wow, hebat enggak? Sampai seperti itu. Dan Tuhan bisa, mampu dan benar-benar mau. Yang paling cilaka ini nggak maju, nggak mundur, rasanya sudah nyaman di sini, haleluya. Aduh, ya, sekalian seperti saya, hayo hajar Tuhan kalau memang bisa, buktikan. Ternyata di Alkitab ada, ya, waktu Thomas, tapi ya Yesus datang dari kebangkitan, bangkit dari kematian, nah, di para murid Thomas tidak ada. Nah, yang kedua datang lagi, Thomas ada. Waktu itu Thomas ngomong sebelum didatangi Tuhan, sebelum aku benar-benar melihat lubang tusukan itu, aku nggak akan percaya.
Dan yang kedua, Tuhan nemuni murid dan nemuni Thomas. Thomas, ini tanganmu masuk ke sini. Jangan tidak percaya lagi. Baru disitulah Thomas percaya penuh. Ya, jadi Tuhan siap ditantang loh, saudara. Kalau nantangnya dengan hati loh, ini jangan ngawur. Gitu. Ya, jadi kalau saudara ada yang masih kesulitan, yang namanya percaya yang benar dengan Tuhan, pengen berkomunikasi, ngomong saja, tapi bukan ngetes. Kalau ngetes ya nggak jadi, dia ngerti kamu bohongan, benar-benar dari hati. Kalau memang engkau bisa buktikan karena engkau ada di dalam aku dan hidup, aku akan percaya sungguh-sungguh. Pasti Tuhan jawab. Ya, dengan catatan itu, ya dengan hati. Tapi kalau memang sudah percaya, ya nggak perlu seperti itu. Ya, bertanyalah saat Tuhan ngomong apa. Nyut di sini. Pernah kerasa nyut enggak di sini? Nyut gitu. Oh, ini firman ini untuk aku. Pernah enggak? Apa enggak pernah? Harusnya pernah. Ya. Ya apa itulah. Ya. Nggak tahu saya, tapi intinya pernah mesti. Kalau memang apa namanya sungguh-sungguh ya. Saya dulu belum sungguh-sungguh, hanya ingin bukti saja Tuhan langsung ngomong. Saya ingat banget. Waktu saya masuk gereja yang pertama kali saya di pojok sana itu, ya karena masih canggung ya, terus dengerin gitu masalah perpuluhan, dan saya ngomong, kalau memang begitu saya berani Tuhan, orang manajer yang bagus, direktur yang bagus, yang jujur 20%, saya bayar 10% dengan Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang katanya pasti bisa memberkati, kenapa saya nggak takut? Saya yang nggak berani, kenapa saya takut? Tuhan ngomong, itu khotbahnya salah, itu kurang. Betul memang mendapat banyak ikan, tetapi semua ditinggalkan mengikut aku. Ditinggalkan apa mesti jadi hamba Tuhan? Belum tentu, saudara. Jangan takut, saudara. Jangan nanti seperti Rom jadi hamba Tuhan. Bukan, saudara. Ini panggilan saya. Saudara tetap bisa jadi pengusaha, tapi fokusnya ini beda, saudara. Ya. Masih tetap dari TNI, masih misalkan jadi apa, tetap sama. Yang beda ini dalamnya sana, bukan pekerjaannya. Kalau saya memang, Tuhan tanya, kamu ingin apa? Itu berkat dari aku, silahkan dinikmati, diteruskan. Dan tak gimana saya kok jawabnya, aku hanya ingin mengenal engkau secara pribadi. Dah, itu aja. Bangun saya kaget loh. Aduh, harusnya memang saya ngelola itu ya, dari kecil saya pengen kaya, pengen sukses. Oh bisa ya? Lah di situ saya ngerti, oh di dalam sini ada Roh Kudus. Ada rohku yang telah bangkit, yang telah menyatu dengan Tuhan. Disitulah saya jadi hamba Tuhan. Saya hanya ingin bersaksi sebagai bukan sekolah, bukan. Ya, ingin bersaksi tentang demikian mulianya Tuhan. Ya, demikian ajaibnya Dia. Ya, demikian kasihnya melampaui segala apa yang ada di dunia. Hanya itu saja. Sampai hari ini, entah berapa ratus atau ribu khotbah, nggak pernah saya berkhotbah. Ayo ikut Tuhan, nanti diberkati, tambah laris, tambah ini secara duniawi, nggak pernah. Ya. Bukan saya anti duit, bukan. Tapi memang Tuhan menghendaki ya, supaya kita percaya ke Dia, percaya kepada pribadinya. Ya, sebagai penutup sekarang. Yohanes 2 ayat 23, 24, 25. Ya, ini. Ya, baca ya, ini baru
Ya, bagi yang percayanya kepada mukjizat atau cara bermukjizat dunia ini, ya, ayatnya 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya enggak? Percaya kan? Tapi melihat mukjizatnya ini. Di sini mukjizat air menjadi anggur. Ya. Terus, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah inilah satu-satunya ayat yang bertepuk sebelah tangan. Rasanya yang wis percaya, ya kayak tadi ini muridnya. Tuhan enggak, saya enggak percaya, kamu boleh percaya mukjizatku, tapi saya enggak mau mempercayakan diriku kepada engkau. Maka tidak terjadi penyatuan. Nah, ini kan jelas. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, tidak mempercayakan. Jadi saudara hari ini kalau percaya tentang mukjizat, tidak ada hubungan. Tuhan tidak ngakoni, tidak mau. Ya. Ibarat seorang suami yang kaya raya mengerti anak perempuan ini mau nikah dengan aku karena hartaku. Nah, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan maunya nikah dengan aku karena karakterku, kasihku kepada engkau. Bukan karena hartaku yang melimpah. Nah ini. Ya. Jadi janganlah kita sampai menjadi orang percaya yang bertepuk sebelah tangan. Saat kita nanti pulang ke surga, di hadapan di pintu gerbang, Tuhan ngomong, aku tidak pernah engkau, hai pembuat kejahatan. Wah, waktu itu menyesal pun tidak bisa. Nah ini bukan hanya untuk harta, saudara, untuk khotbah pun sama. Hamba Tuhan pun sama. Melakukan mukjizat ini itu. Tidak salah mukjizatnya. Tapi fokusnya kepada mukjizat itulah yang salah. Pembuat kejahatan. Kan aneh. Nah, tapi itu kenyataan. Ya, ini. Percaya kepada berkat dari dia. Mukjizat dari dia. Tapi mereka Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Terus 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Maksudnya hamba Tuhan tidak tahu, saudara terima enggak? Ya, saudara terima Tuhan pribadi enggak? Saudara percaya kasihnya telah ada di dalam aku? Enggak. Percaya enggak? Saya enggak tahu. Manusia enggak bisa tahu. Tapi Tuhan maha tahu. Ya. Tuhan maha tahu. Ngerti Anda ke sini karena berkatku. Ya sudah situ. Maka kosong hidupnya. Nah, biasanya muncul lagi masalah. Ya. Muncul ini, muncul itu. Supaya apa? Supaya diluruskan. Dulu kamu pakai hubungan padaku dipakai untuk pemberkatan dunia. Nah, sekarang melalui masalah ini diharapkan engkau berhubungan dengan aku dengan kasih. Ya, menerima kasihnya. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Ya, saya harapkan benar-benarlah kita semua benar-benar percaya. Ya, mengenal dia. Ya, dan benar-benar percaya. Ya, segala sesuatu itu baik adanya karena dia Allah yang maha kasih. Ya. Hanya kita sering gak nangkep ya, karena kita sering pakai mata duniawi atau telinga dunia sehingga hal-hal dunia yang mengacaukan hubungan kita dengan Tuhan. Oke ya, kita tutup persekutuan pagi hari ini. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini di mana Engkau telah menyampaikan isi hatimu kepada kami, ya Tuhan. Kami percaya selanjutnya Engkau pun akan berbicara kepada kami
Selanjutnya akan merangkan lebih jauh apa yang kau maksudkan, yang lebih dalam lagi daripada ini ya Tuhan. Seperti engkau berbicara pada hamba-Mu, juga engkau akan berbicara kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Dan kami akan menutup persekutuan ibadah raya ini. Dan sebelumnya kami akan mengucap syukur lewat pujian kami, yaitu terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Ya. Kami mengucap terima kasih dan bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan dan penyatuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan selanjutnya segala sesuatu hamba serahkan kepada Engkau dan berbicaralah lebih lanjut baik kepada hamba-Mu maupun kepada jemaat yang mendengarkan firman ini. Terima kasih dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.